surah istifadah. Ada digaungkan isu bahwa saya menolak surah istifadah sebagai penetapan nasab. Saya tidak menolak surah istifadah dalam penetapan nasab, tetapi surah istifadah tidak bisa untuk mengisbat ba'lawi, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini, channel Umat Cerdas Official. Dan tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Kita dalam berdakwah, di dalam menyampaikan kebenaran, itu jangan ingin cepat-cepat selesai. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan senantiasa saling menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nabi Muhammad itu 23 tahun yang punya Jibril 23 tahun. Saya punyanya cuma PWI ngopi melulu. Yang punyanya malaikat yang gak ngopi gak tidur 23 tahun. Itu baru al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini baru 2 tahun, masih 21 tahun lagi. Kalau kita melihat perjuangan, siapa yang pertama pecah? Keluarga Nabi dulu. Abu Lahab dengan Hamzah. Hamzah masuk Islam, Abu Lahab tidak masuk Islam. Ada yang tengah-tengah, Abu Thalib. Mirip sekarang juga. Ada yang langsung gagah perkasa kayak Hamzah, Muhammad benar. Betul? Ada yang kayak Abu Lahab, salah, sesat itu Muhammad, Khawarij. Ada yang ke Abu Thalib, kesana, guys, ulah, jangan mau nyakitin, hadapin saya. Ada yang begitu. Kan ada orang tua kita ngomong itu, yang pendukungnya Kiai Imad jangan mencaci Habib, caci saya. Pendukung Habib jangan caci Kiai Imad, caci saya. Pendukung Kiai Imad jangan caci Habib, caci saya. Itu Abu Thalib tuh. Abu Thalib. Kenapa? Ya karena kebenaran apabila diberikan pasti akan membawa sebuah konsekuensi. Hati manusia itu diciptakan oleh Allah unik. Hati manusia diciptakan oleh Allah unik. Setiap kita nih hadirnya satu, matanya seluruhnya ke saya, tapi cara memahami saya beda-beda. Ada yang apa sih maksudnya udang-udang putih atasnya merah, ini PDI kali orang. Ada lagi yang mikir di hatinya, katanya lagi ngomongin nasabnya orang Yaman, tapi pakaiannya kayak orang Yaman. Ada lagi ibu-ibu tuh belah sana,
kira-kira dia ini mau kawin lagi enggak ya? Saya masih punya anak perempuan lagi tahfidz gitu. Itu Kiai. Macam-macam. Hati itu cara memahami, cara dalam merespon itu berbeda-beda. Jadi itu saja. Saya kan hanya meneliti nasab Pak MWC, Pak Ranting. Tidak bisa menebak apa yang akan terjadi, solusinya seperti apa. Saya juga nggak paham solusinya apa. Saya nggak paham solusinya. Yang saya tahu, habaib bukan cucu Nabi. Berdasarkan penelitian saya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, orang yang namanya Ubaid, yang katanya leluhurnya para habaib, yang katanya wafat 383, katanya punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Ini cucu Nabi asli nih. Dia tertulis namanya dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ada semua itu kitab-kitab nasab, dukcapilnya itu. Di setiap masa ada. Ditulis Ahmad bin Isa, anaknya Muhammad An-Naqib, anaknya Ali Al-Uraidi, anaknya Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad. Semuanya ditulis. Sahih. Ahmad bin Isa ini adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wafatnya ini 345, Ahmad bin Isa, yang di kitab-kitab itu ada, dicatat anaknya cuma 3. Satu namanya Muhammad, kedua namanya Ali, ketiga namanya Husain. Jadi namanya 3. Dari mulai abad di mana dia hidup, kemudian kitab-kitab banyak dicatat, ditulis, semuanya ngomongnya begitu. Tidak ada yang mengatakan punya anak namanya Ubaid. Baru di abad 9 ada kiai namanya Ali As-Sakron. Dia nulis kitab bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawila, punya ayah namanya Ali Sahibud Darak, punya ayah namanya Ali Al-Ghayyur, punya ayah namanya Fakih Muqaddam, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Muhammad Sahib Mirbat, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ali bin Alwi bin Muhammad, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ubaid, punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Katanya itu di kitabnya dia tuh. Itu mulainya pengakuan abad ke-9 Hijriyah. Dari mulai situlah kemudian kitab-kitab yang lain, karena dia kiai punya murid, muridnya nyatet, termasuk Ibnu Hajar. Dia punya guru sepupunya Ali Al-Sakron ini, namanya Al-Idrus. Nah, akhirnya sampai sekarang dalam kitab itu, kata Ustadz Hanif Alatas tuh, sudah 180 kitab yang menulis bahwa Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Kenapa? Ya dari mulai abad 9 itu. Sebelumnya mah nggak ada. Dia tidak tahu kalau sebelumnya orang Irak, orang Iran sudah bikin kitab. Orang namanya Ahmad bin Isa ini aslinya orang Madinah. Dia cucu Nabi itu banyaknya dari kota Madinah. Nanti baru cucunya ada yang pindah. Tapi nggak ada yang namanya Ubaidillah ini pindah kemana? Pindah ke Qum di Iran. Itu ada nanti cucunya Ahmad bin Isa yang pindah ke Qum di Iran.
Makanya kemudian yang orang Qum ini nyatet kakek-kakek mereka, keturunan mereka ke atas. Kakek dia namanya Ahmad bin Isa punya anaknya 3 dicatat. Ini orang yang jauh di sana Yaman. Pada abad selanjutnya 550 tahun kemudian, karena zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang ada YouTube, ada internet, dia nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat kitabnya, jadi nggak tahu kalau di sana banyak kitab yang sudah mencatat nama-nama ini. Akhirnya orang Yaman bikin sendiri setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa, bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ini yang kemudian kita teliti, karena sekarang kitabnya udah lengkap semua tuh di internet. Beli di pasar kebun yang kitabnya kitab-kitab nasab nggak bakal ketemu. Karena apa? Nggak penting bagi santri. Ngapain kita bin begitu? Apa untungnya kan? Tapi kalau untuk peneliti penting. Makanya saya mah langsung mesen habis 3 jutaan kitab aslinya. Jadi PDF-nya punya, kitab aslinya pun punya. Kita beli dari luar negeri. Awalnya waktu pertama nulis saya hanya pakai PDF dari internet, banyak semua kitab ada itu. Kita bisa masuk ke Leiden lewat internet. Saya pernah ke Leiden di Belanda, ternyata informasi yang ada di perpustakaan Leiden itu bisa diakses di internet. Akhirnya saya hanya mengakses dari internet aja. Kalau bapak-bapak pengen baca surat-surat Utsman bin Yahya kepada Snogronje, lihat aja tuh, masuk ke perpustakaan Universitas Leiden di internet, klik. Yang penting bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa pakai translate. Kemudian cari manuskrip tentang Utsman bin Yahya, keluar semua itu bagaimana surat-suratnya kepada Snogronje. Wahai tuanku yang mulia Snogronje, kalau ketemu dengan gubernur jenderal, tolong sebut nama saya agar saya nanti akan diperhitungkan oleh gubernur jenderal. Begitu aja itu yang seperti itu berdalam bahasa Arab. Kenapa orang Belandanya namanya Snogronje ini pinter bahasa Arab? Makanya Utsman bin Yahya nulisnya bahasa Arab. Banyak tulisan-tulisan Utsman bin Yahya, termasuk tulisan pada Syekh Nawawi. Itu bisa dilihat di perpustakaan Universitas Leiden. Tidak usah ke Belanda, cukup di perpustakaan Leiden yang ada di internet. Masuk di situ, ada yang gestactrit, artinya tidak bisa diakses. Kalau kita belum pernah ke sana harus punya kartu. Kalau saya punya kartunya Universitas Leiden itu. Jadi saya karena pernah ke sana, saya daftar di sana sebagai anggota daripada perpustakaan Leiden. Akhirnya saya bisa mengakses seluruh apa yang ada di internet itu. Tapi kalau kita bukan anggota, ada yang ditutup, dikunci, ada yang bisa diakses. Surat Utsman bin Yahya bisa diakses siapa saja. Tapi kalau untuk manuskrip-manuskrip tertentu, banyak yang tidak bisa diakses, kecuali kita jadi anggota perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Begitu. Bayar. Jadi kita daftarnya untuk bayar. Itu walaupun adanya di luar universitas, itu nggak bisa diakses dari internet itu, walaupun begitu dekat. Harus anggota. Hebatnya gitu. Makanya kita harus meneliti di sana. PBNU kemarin mengutus juga salah seorang peneliti ke Universitas Leiden. Saya minta juga surat yang lain, karena saya tidak bisa mengakses surat yang bukan dari Utsman bin Yahya sekarang. Yang bisa diakses surat Utsman bin Yahya langsung dipoto oleh dari teman yang dari PBNU. Selain Utsman bin Yahya, ternyata juga
membuat doa untuk Ratu Wilhelmina, namanya Ismail Al-Atos. Itu bikin surat, bikin doa untuk Ratu Wilhelmina, sama saja. Nah, tetapi para hadirin, kembali ke pertanyaannya, saya ini sebenarnya karena tadi digocok-gocok di mobil, jadi mobilnya pakai patwal, coba dari Pasuruan ke sini, di sana pakai patwal, di sini pakai patwal, nggak bisa istirahat, 140 terus, ngap gitu. Jadi masih rada buyang, karena mobilnya nggak bisa berhenti, mau apa nggak bisa kan, pakai polisi, masa kita yang berhenti polisinya jalan gitu. Nah, kita kembali ke tadi ya, belum selesai. Kemudian bukan hanya tidak ada di dalam kitab nasab, Pak. Dalam sejarah pun, semua kitab sejarah yang ditulis di abad-abad itu, kan banyak itu kitab. Imam Syafi'i itu, Pak Kiai, itu wafatnya 204 Hijriah. Beliau lahir 150 Hijriah. Kan punya kitab, namanya Al-Um, berjilid-jilid. Ibnu Hisham, berjilid-jilid kitab sejarah. Itu Ibnu Ishaq aja 80 Hijriah. 80 Hijriah sudah ada kitab sejarah Ibnu Ishaq. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Itu di Saudi, di Mesir, di Irak, di Iran, banyak kitab sejarah, termasuk di Yaman. Itu di Yaman ada Musallam al-Haji di abad ke-5 ke-6. Itu tidak ada nama-nama keluarga mereka dicatat itu. Katanya Imam Mujtahid Mutlak. Kalau Mujtahid Mutlak sama dengan Imam Syafi'i. Tapi tidak ada beritanya sama sekali di kitab-kitab sejarah. Ada kitab Tabaqat Al-Ulama wal Muluk, As-Suluk fi Tabaqat Ulama wal Muluk. Katanya keluarga mereka sebagai mujtahid mutlak, sebagai imam, sebagai orang-orang ulama besar, sama sekali tidak ada di sana. Jadi ini yang terjadi sebagai pengakuan yang sudah ratusan tahun, tapi ketika diminta bukti materialnya sama sekali tidak ada. Itu. Kemudian untuk yang kedua apa itu? Nah, kalau masalah thariqah, udah yang jelas saja thariqah Khalidiyah, Naqsabandiyah. Gurunya yang jelas silsilahnya. Tuh kayak saya tadi sebutin, Kiai Wahid punya guru bapaknya Kiai Mahfud, punya guru Kiai Hasbullah, punya guru Kiai Abdurrahman, punya guru Kiai Syekh Sulaiman Judi atau Syekh Raud Jabro ya. Syekh Abdurrahman ke Syekh Sulaiman Judi. Terus kalau Syekh Sulaiman Judi itu sudah banyak jurnal. Di UIN itu banyak sekali yang menulis, mencatat tentang Syekh Sulaiman Judi. Bagaimana silsilahnya sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu sudah jelas. Dari Syekh Sulaiman Judi Jabal Qubais saja ke bawah, jelas apa tidak? Kalau yang Khalidiyah Al-Huda ini jelas. Saya sudah teliti, saya ini peneliti. Jadi kalau misalnya saya mendengar itu sana ada thariqah di Banyumas, thariqahnya Mbah Ilyas, saya teliti sebelum saya siqah. Oh ini pas ini garis sejarahnya. Apalagi ini dari ayah ke anak, dari ayah ke anak, dari ayah ke anak. Jadi sebenarnya bukan karena dia Balawi kita nggak boleh untuk mengambil ilmu atau thariqah, bukan. Tapi sanadnya nyambung apa kagak? Teliti dulu silsilahnya itu. Bener nggak dia berguru kepadanya? Katanya ngambilnya ke Mbah Ilyas, kok tarekannya Sadiliyah? Kan aneh itu. Kalau Mbah Ilyas ya sama dengan Mbah Hasbullah, Naqsabandiyah, Khalidiyah. Ini katanya ngambilnya ke Mbah Ilyas, Mbah Malik ya.
Tapi kok jadinya Sadilia, ya ini berarti nggak nyambung. Ini bahaya kalau ternyata nggak nyambung, kita bukannya usul ke Allah, ke yang lain, ke Borobudur nanti. Udah, thariqah yang jelas-jelas saja. Thariqahnya kiai-kiai Nusantara. Apa ada lagi? Kiai Mustahil mah itu mah bukan pertanyaan, curhat dia mah. Udah yang lain. Baik, sebentar. Benar, tadi banyak disebut nama Utsman bin Yahya. Manhua, siapa dia itu? Dia adalah mufti pemerintah Belanda yang dibayar setiap bulan oleh pemerintah Belanda. 100 golden, berapa juta sekarang? Ya, 1 miliar katanya. Ya, bedanya dengan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim akan dijadikan mufti tapi nggak kersa oleh Belanda. Nah, ini supaya berusaha. Oke, wah siap ini ya, semangat baru. Oke, ya sebelah kanan utara. Oh ya, depan 1, 3, ya, 1, 2, 3 dulu. Oke, nama sebut ya. Asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Ahmad Effendi dari Ayah, dari Kalipoh Ayah Kebumen, santrinya Romo Yelahi. Pak Romatur, sebelum pertanyaan, begini Pak Yayaman, saya yakin di antara ratusan atau ribuan pengunjung pada malam hari ini hanya 1-2 orang yang pernah kemudian ikut menelaah tesis panjenengan. Tetapi saya yakin kebanyakan mereka termasuk saya bersyukur dengan adanya tesis panjenengan. Artinya apa? Penerimaan terhadap tesis panjenengan bukan karena kami paham tesis panjenengan, tetapi tesis panjenengan menjawab keresahan kami selama ini terhadap perilaku-perilaku para baklawi atau habaib ini yang khususnya di Indonesia, khususnya kepada kita para santri dan kaum nahdiyin yang jadi targetnya, ini perilakunya sudah bahasa istilah Jawanya adalah kebangetan, memaksa untuk kadang-kadang meminta sejumlah nominal uang dan lain-lain. Jadi kami begitu senang dengan adanya tesis panjenengan, walaupun sampai hari ini saya pribadi pun belum pernah membaca tesis panjenengan, tapi saya bersyukur. Tetapi hari-hari ini saya agak tergelitik ketika teman-teman muhibbin mengirimkan video ke saya, potongan-potongan video di situ yang isinya begini. Pernyataan Yai ketika mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillah. Ini saya agak bingung jawabnya. Artinya saya kepingin ikut menjawab, artinya untuk sebagai pembelaan terhadap keyakinan saya terhadap tesis panjenengan. Tapi saya juga bingung. Nah, ini mumpung sekarang Romo Yai ada di sini, ingin nyuwun pangapunten ingkang estu untuk pernyataan panjenengan yang mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillah. Ini nanti dijelaskan sekalian biar gamblang, jelas, syukur-syukur malah di sini ada muhibbin sehingga bisa langsung mendengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada dijelaskan juga karena di kalangan santri itu mereka memahami bahwa dalam urusan nasab biasanya metodologi yang dipakai adalah syuhro wal istifadah. Nah, ini kiai kok tidak memakai metodologi tersebut? Itu kira-kira alasan ilmiahnya seperti apa biar hari ini malam ini juga kita bisa mendengar secara langsung. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal amru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai Effendi. Ayah, Kecamatan Ayah. Ketua MPCNU Kecamatan Ayah, Simbau Rekso, Pantai Selatan. Pantai Kidul sebentar. Yang kedua ini tadi Mas
Ya, yang hitam dulu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon diperkenalkan, saya nama Pujiono SPD atau Pujiono pensiunan dari Kabupaten Wonosobo, murid Torekoh dari Bapak Kiai, baru 9 bulan. Belum karena mau berangkat kemarin katanya pada umroh. Iya, ya alasan. Mohon maaf barangkali saya nanti agak malu atau agak salah, tapi saya sebenarnya sudah siap mau bertanya, tapi wudhu dulu saya. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan pertama, mohon maaf Pak Kiai, saya itu kan ketua 2 MBC pada Intan, kemudian ketua 2 PWI MS pada Intan. Saya kadang-kadang di sini tuh mumet karena pengurus-pengurus NU yang lain kadang-kadang mengatakan seperti ini. Yang namanya Habib, kalau di situ tuh alim alamah, tetap saya hormati. Kan begitu ya, umumnya itu. Tapi kalau saya melihat dari sejarahnya, pertama ada Budada, kedua ada PKI, ketiga tidak ngaku kalau itu palsu. Walaupun alim apa, dia pemalsu duit didukung, apalagi pemalsu nabi, ya tinggal menunggu pembakaran menurut saya. Jadi menurut saya tidak perlu dihormati namanya pemalsu, kecuali dia sudah sujud syukur anak setahun terus pasrah ngalah, itu mungkin baru. Itu mohon maaf Pak Yai. Terus kemudian yang kedua gini, di Wadah Lintang makam-makam palsu bikinan Bin Yahya itu sudah dihancurkan, termasuk di Cukrang, Gedongan, Ngalian. Terus kemudian setelah diperhatikan di situ, ada di antaranya adalah anggaran desa ya. Kemudian untuk membuat was di tepi sungai, untuk membuat gedung dan sebagainya. Nah, menurut saya itu ada beberapa pelanggaran, melanggar memalsu, melanggar nganggur duit desa dan sebagainya. Bisakah ini dituntut menurut aturan hukum negara? Ya, nanti biar dijelaskan. Saya kira itu pertanyaan saya, dan semoga benar-benar nanti saya memperoleh penjelasan yang jelas dari Bapak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nomor 3. Ya, Buat ketua MBCN Ugiro. Muridku ini katanya tua murid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kembangan Pulau Fuad saking sampai dulu Romo Kiai lah, Pak Kawan. Ngaten Kiai. Yang pertama saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada Mas Kiai Iman yang telah membuka takbir terkait dengan masalah sehingga menurut kami santri-santri dia sekarang lebih giat terkait dengan kajian-kajian itu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat sejarah tadi ini sampaikan sejak pada Sudian yang sampai sekarang, termasuk di Indonesia itu termasuk super sukses menurut kami, super sukses terkait dengan itu. Lah ini dari kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu, sebenarnya itu motifnya apa? Kalau saya dulu pada era tahun 90-an sempat ya senam jantung, karena kalau ada tamu agung yang harus ngadepi itu tidak, yang didawai itu saya ya. Sempat saya pernah menyampaikan agak sebut belum dari dijebak ikhlas ajenganan itu maupun bingung dari dijebak ajenganan itu maupun bingung, sehingga kami dulu berpikirnya motifnya hanya sekedar ekonomi gitu, atau mungkin ada motif-motif agen internasional ya terkait dengan suksesnya di Indonesia, khususnya mungkin di negara lain pun tidak. Apakah ada
motif terkait politik internasional atau mungkin motif-motif yang lain dengan tadi pemalsuan dan yang lain-lain dan propaganda di Indonesia. Kadang Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Pak. Ya. Kiai Mat ada 3, yang satu Pak Kiai Ahmad Effendi tadi soal isbatun nasab tadi, torik dan syurut. Ya, torik jamaknya kalau menurut Kiai Mat itu turok. Ya. Kalau pakai domah nanti jadi porno. Torik jamaknya turok. Terus syurut isbatun nasab. Nah ini tadi ini Pak Effendi. Terus soal wali koma irama gitu ya. Waliullah min auliyaillah, ini wadalilu tapi dalilnya nongkolin. Ini banyak yang ditanyakan. Yang kedua, dari ini Wonosobo SPD pensiunan tadi menceritakan tentang bagaimana kalau diadukan secara hukum pemalsuan kuburan pakai anggaran desa, otomatis anggaran negara. Ya, sudah dibubarkan, ya, dibubarkan apa? Dirusak, bukan dirusak apa namanya? Ya dirusak, ya. Dibongkar. Ya. Yang terakhir dari Mas Fuad, ya Fuad itu ada motif-motif internasional nggak? Kaitannya dengan pemalsuan itu. Monggo. Ya. Tentang Bang Haji Roma Irama, ya, apakah dia wali atau bukan? Sebelum saya jawab itu, wali itu ciri yang sangat melekat pada wali sesuai dengan Al-Quran adalah adamul khawf wa adamul hazan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah tidak punya rasa takut akan sesuatu yang akan dihadapi, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih tentang apa yang terjadi dan sudah terjadi. Itu ciri wali. Dan itu dua-duanya fi'lul qalbi, la ya'lamuhuma illallah. Tidak ada yang tahu masalah apakah dia punya khauf, apakah dia tidak punya khauf, apakah dia punya hazan atau dia tidak punya hazan. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi kita bisa berhusnuzon pada orang yang berani dalam menyampaikan kebenaran. Itu kita bisa berhusnuzon. Wah, wali Allah ini. Orang yang kalau anaknya wafat sedih sebentar saja, tapi dia masih bisa mengerjakan hal-hal lainnya, kewajibannya. Yang biasa ngajar ngaji aja. Yang biasanya kerja biasa dia. Kelihatan dalam wajahnya ada rasa sedih sebagai manusia, tetapi tidak mengurangi atau menghalangi aktivitas dan tugas-tugasnya. Itu bisa kita husnuzoni sebagai seorang wali. Tapi hanya husnuzon. Hakikatnya hanya Allah. Nah, sekarang mengenai Roma Irama, sebenarnya saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan itu di Purbalingga, itu ada saksinya. Karena Mas Agus Mar ini hadir waktu itu. Saya menceritakan ada seorang kiai yang husnudzon kepada Roma Irama, menyebut Roma Irama itu waliyun min auliyaillah. Saya sebutkan juga nama kiainya, itu Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Masih ada di YouTube-nya. Coba YouTube-nya itu Kiai Haji Syarif Raden Rahmat, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat menyebut Roma Irama waliullah. Itu masih ada. Lalu apakah saya setuju dengan pendapat daripada Yai Syarif itu? Setuju. Walaupun saya hanya menceritakan, tetapi saya husnudzon.
walaupun namanya wali bisa dicabut. Jadi waliullah itu bisa dicabut. Hari ini wali, besok bisa jadi mantan wali. Sekarang berani, besoknya enggak gitu kan. Sekarang dia itu ikhlas, tidak pernah bersedih kalau ada musibah dan sebagainya. Besok bisa jadi karena suatu hal keyakinannya kurang. Bi anal imana yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bil siso, wali kan dulunya, akhirnya dia menjadi seorang yang kafir. Na'udzu billah, bukan kafir ya, melakukan dosa besar ya. Murtakibul kabair, dia berzina, dia minuman keras dan sebagainya ya. Jadi siapa sih yang tahu wali? Yang jelas bukan YouTuber. Sekarang yang tahu wali itu YouTuber. Ada orang gila shooting wali majdub gitu. Akhirnya yang mensyuhrah istifadah kan YouTuber. Jadi siapa yang mengangkat wali zaman sekarang? YouTuber. Jadi kalau kita pengen dianggap wali, ngasih rokok sama YouTuber. Lalu siapa yang tahu wali? Allah dan dia. Dia kalau di dalam hatinya tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak punya rasa sedih terhadap yang sudah terjadi, i'lamu annakum waliyun min awliyaillah. Dan tidak dibatasi namanya wali itu oleh ilmu. Wali itu tidak dibatasi oleh ilmu. Siapa saja, kalau dia punya itu, dia punya ciri kewalian. Mau dia YouTuber nggak punya takut yang terhadap apa yang akan terjadi dan terhadap apa yang sudah terjadi. Dia itu punya ciri kewalian. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Yang penting apa yang diperjuangkan adalah kebenaran. Itu ciri utamanya, kebenaran. Jadi kalau beraninya itu bukan kepada kebenaran, kayak anak-anak muda yang naik motor kalau malam lampunya dimatiin, tidak punya rasa takut. Itu bukan ciri-ciri kewalian, ciri-ciri konyol itu. Anak muda sekarang itu kalau naik motor remnya diblongin. Katanya kalau naik motor masih pakai rem itu berarti pengecut. Itu anak-anak muda itu kenapa banyak kecelakaan? Begitu. Dia pakai motor nggak pakai rem. Dia pakai motor nggak pakai lampu kalau malam. Kalau masih pakai lampu katanya itu pengecut. Itu bukan berani, itu namanya konyol. Orang berani itu dia punya strategi. Kapan dia harus kelihatan ngerot, kapan dia ngerem. Itu namanya pemberani. Kenapa? Karena cita-citanya adalah kemaslahatan. Nah itu. Kemudian ada yang menarik tadi, ini yang saya senang nih pertanyaannya, pertanyaan tentang materi syuhrah istifadah. Ada digaungkan isu bahwa saya menolak syuhrah istifadah sebagai penetapan nasab. Saya tidak menolak syuhrah istifadah dalam penetapan nasab, tetapi syuhrah istifadah tidak bisa untuk mengisbat ba'lawi, nggak bisa. Syaratnya syuhrah istifadah itu dia tidak boleh bertentangan dengan bayyinah. Itu min syuruti syuhrah wal istifadah adalah tidak adanya mudafi', tidak adanya dafi' dan tidak adanya mu'arid. Misalnya begini, saya tadi udah ngobrol sama Yai Wahid sama Pak Wakapolres tentang saya ini ngaku sebagai anaknya misalnya Yai Wahid. Tapi ketika dilihat
di dalam buku catatan Yai Wahid tidak ada nama saya. Tapi kalau orang sejak kecil ikut kepada seseorang sebagai anak, lalu dikenal di desa itu dia sebagai anaknya, Suhro Istifadah itu namanya. Oh, dia anaknya Kang Idris, tapi hakikatnya dia anak angkat. Bagi orang yang tahunya dia itu anaknya Kang Idris, Suhro Istifadah itu bisa untuk digunakan. Artinya bisa itu kalau dia ditanya, itu anak siapa? Anak Kang Idris. Itu tidak dianggap berdusta dalam kesaksian, walaupun dengan Al-Quran. Misalnya, ayo bersumpah demi Allah bahwa si fulan ini anak Kang Idris. Demi Allah, si fulan ini anaknya Kang Idris. Itu namanya tidak berdosa mengisbat seorang anak yang sudah Suhroh Istifadah. Mengenai benar atau tidaknya dia itu anak Kang Idris, itu hal lain. Jika tiba-tiba datang saksi dari keluarganya anak angkat ini mengatakan dia itu anak saya, dan saya memberikan kepada Kang Idris waktu bayi, dan ini buktinya, ini fotonya, sidik jarinya, kan bayi sekarang disidik jari ya. Jadi di surat itu, di surat kelahiran sidik jarinya ada. Pas disidik jari diperiksa sama. Bener ini, berarti ini sudah ada bayina bahwa dia bukan anak Kang Idris. Nah, Suhroh Istifadah kalau sudah ada mudafik begini, sudah ada mu'arif, sudah ada dafik, maka ini sudah tidak bisa digunakan. Sekarang kan Habib Suhroh Istifadah nih, sejak 2002, sebelum 2002 dia sebagai turunan Nabi. 2022, sebelum 2022 ini dia Suhroh Istifadah, turun Nabi. Sekarang saya bawa bukti. Ini kitab abad keempat, namanya Siri Silsilatil Alawiyah. Ini kitab abad kelima, namanya Tahdhibul Ansar, namanya Al-Mazdi, Muntaqilatul Talibiyah. Ini kitab abad ke-6 597 Hijriah, namanya As-Sajarah Al-Mubarakah. Ini abad ke-7, namanya Al-Fakhri. Ini abad ke-7, namanya Al-Asili. Ini abad ke-8, namanya As-Sabatul Musal. Ini abad ke-9, namanya Umdatul Talib. Tidak ada Ubaid sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, Suhroh Istifadah sekarang ini gugur semua. Gugur semua. Diambil darahnya, diperiksa, beda juga dengan turunan Nabi yang lain. Ya udah, double gitu. Cuma saya sudah mengatakan itu, bahwa ketika kita sudah tahu begini, tidak mesti kita ini bermusuhan. Kalau dirinya sendiri mereka ini mau mengaku sebagai cucu Nabi, ya silakan aja. Ada yang ngajak mubahalah sama saya, namanya Agus Abu Bakar Al-Habsi. Ayo mubahalah, siapa yang kenal anak Allah? Nggak mau saya. Kenapa? Saya kalau bermubahalah dengan yang sudah jelas begitu, saya zalim hukumnya. Orang saya sudah tahu kok. Kayak tadi tuh, orang tuanya ini, orang tuanya kan yang ngomong sama anaknya ini, kamu bukan anaknya Kang Idris, kamu anak saya. Nggak mau, saya anaknya Kang Idris. Mubahalah, siapa yang dapat laknat Allah? Jelas ibunya ini nggak bakal mau. Karena ibunya tahu ini anak dia. Kalau dia mau, bahala anaknya yang akan celaka. Saya kepada habaib itu begitu. Tidak mau saya melihat habaib itu membawa-bawa nama anak keturunannya untuk celaka. Tidak mau saya. Tapi kalau untuk hanya dia saja misalnya, mungkin lama-lama akan saya layani itu kalau dia maksa-maksa terus. Kalau dia maksa terus, ayo kita mubahalah. Boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Anak cucu yang nggak berdosa ke bawah-bawah nanti. Kamu saja, siapa yang mati dulu? Siapa yang ini? Boleh nanti lama-lama. Tapi sekarang saya masih nggak mau.
Kenapa? Karena memang itu bukan tujuan saya untuk membuat mereka itu menjadi orang terlambat, bukan. Saya hanya kasih tahu ini kewajiban ilmiah, bahwa saya tahu kamu bukan cucu Nabi. Wow, kamu pemecah belah umat, kamu unyil, kamu Yahudi pesek. Nanti dulu, jangan marah-marah. I love you. Aku cinta padamu. Kalau aku tidak cinta kepadamu, akan saya biarkan aja, biarin aja dia. Tapi selain aku cinta padamu, aku juga cinta kepada putra-putri Nusantara, yang dengan oknum-oknum yang banyak itu mengaku-ngaku cucu Nabi, menjadikan saudara-saudara saya putra-putri Nusantara banyak yang dizolimi. Setelah saya tahu kamu bukan cucu Nabi, dan masih banyak saudara-saudara saya yang mengakuinya, walaupun dengan mengakuinya itu mereka rugi dunia akhirat, kewajiban saya untuk mengatakan dan merayu, mendakwahi, menasehati, mewasiati saudara-saudara saya, mereka bukan cucu Nabi. Kalau kamu mau urusannya, masalah kamu itu urusan sendiri. Mau ngaku ya itu kan kebebasan di dalam meyakini sesuatu. Tetapi kalau hubungannya dengan saudara-saudara saya, Mukhibin, ini kan saudara saya Mukhibin, ini mantan Mukhibin, ini mantan Mukhibin, ini mantan Mukhibin, ini mantan Mukhibin besar ini. Saya mantan Mukhibin juga. Banyak yang pernah kita berikan karena kita mengharapkan cinta kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Kemudian kita memberi sesuatu kepada orang yang mengaku keturunannya, walaupun kita juga punya riwayat sebagai keturunannya, tapi kan kita tidak mengaku-ngaku. Kita pegang aja sendiri, bisa jadi nanti akan ketemu Rasulullah, diaku sebagai anak cucu benar. Alhamdulillah. Lebih baik kita deg-degan apa benar apa bukan ini silsilah orang tua kita. Tapi kemudian kita karena benar apa tidak begitu, kemudian kita tidak mengaku-ngaku di hadapan orang. Lalu ketika ketemu Nabi, wahai cucuku sini duduk bersamaku. Daripada orang yang tiap hari ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, marah kalau bukan apa dibilang bukan cucu Nabi, pas ketemu Nabi, wahai kakekku, kakek moyangmu, saya bukan kakek kamu, sana kamu. Daripada digituin, malu-maluin. Betul apa tidak? Dan saya kalau tidak yakin apa yang akan saya sampaikan ke masyarakat itu sebelumnya itu adalah kemaslahatan, saya tidak akan sampaikan. Lama itu bagaimana saya, apakah ini maslahat apa tidak buat habaib, terutama ini maslahat ataukah tidak untuk umat Islam. Kalau maslahat, ya Allah berikan keteguhan padaku untuk mau mengungkapkannya. Kemudian Allah memberikan keteguhan, ungkapkan. Buktinya tidak ada penghalang waktu saya mengungkapkannya. Ketika saya taruh itu di web pondok pesantren saya, langsung mendapatkan apresiasi dari seorang doktor Universitas Islam Indonesia Internasional yang di Depok. Nanti akan saya bahas katanya di channel YouTube saya. Dibahaslah oleh beliau. Waktu itu belum banyak yang mau nonton, karena beliau kan seorang ilmuwan kan ngomongnya ngebosenin. Namanya ilmuwan, saya kalau melihat apa namanya itu Dokter Sugeng ngomong, itu harus berkali-kali itu di YouTube itu untuk bisa memahaminya. Beda kalau dengan kiai itu ngomongnya karena biasa dengan orang-orang awam, jadi cara menyampaikannya langsung dipahami orang awam. Kalau ilmuwan-ilmuwan yang di kampus,
Itu kalau Pak Dokter Sugeng Sugiarto itu nerangin DNA, saya puternya berulang-ulang. Akhirnya saya tulis lagi dengan bahasa sederhana agar bisa dicerna oleh masyarakat awam. Bahkan saya nanya dulu, ini saya tulis begini, Pak Dokter Sugeng bener nggak yang saya tulis ini, yang diterangin Pak Dokter itu? Bener. Baru setelah itu saya sampaikan kepada admin RMI NU Banten dan nahdlatululum.com. Begitu. Nah, jadi hari ini ya semuanya sudah selesai. Sebenarnya urusan nasab ini sudah selesai. Dari mana sudah selesainya? Ya dari debat di Rabitah Alawiyah kemarin yang melawan kursi kosong itu. Melawan kursi kosong aja berat mereka. Hanya moderator dari orang dia itu mereka susah menjawab. Karena apa? Karena memang tidak ada. Karena memang jawabannya tidak ada. Bukan mereka bodoh. Kalau ilmu mah itu kan walaupun ada takarannya, tetapi kadang-kadang kan ada aja orang lebih tinggi dari ilmu tertentu, tapi ilmu yang lain tidak paham. Kalau masalah nasab begini, masalah emas yang ada suratnya apa palsu apa tidak, ya cuma dua. Satu, telusuri surat ini dari toko mana, ada nggak tokonya yang mengeluarkan. Yang kedua, uji di laboratorium benar apa tidak ini emas. Hanya begitu saja. Dan ini sudah terbukti bahwa memang mereka tidak memiliki data. Kenapa mereka tidak memiliki data? Ya karena memang selama 550 tahun itu tidak ada sama sekali itu. Nama-nama itu nama-nama yang dibikin. Mulainya dari sekarang nih, saya pengen ini ke Gajah Mada, tapi saya tahunya hanya sampai kakek saya. Ya dari kakek saya dibikin nama-nama supaya sampai Gajah Mada. Begitu ceritanya dia ya. Nah kalau dicari di bukti sejaman, ya nggak bakal ketemu. Kalau Empu Sendok ada di Tebu Ireng, di Jombang, bener nggak? Ada prasastinya di Jombang. Di Pasuruan ada prasastinya Empu Sendok. Dilihat tahunnya 932, bener ada. Tapi kalau Ubed, kenapa itu dicari-cari naskahnya tidak ada, prasastinya tidak ada? Karena orangnya tidak ada. Jangan gegabah. Orang yang tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Betul. Yang tidak disebutkan bukan berarti tidak. Tadi saya nyebutin nama kiai-kiai beberapa, kebanyakan kalau semuanya. Yang tidak disebutkan itu ada kan? Tapi saya tidak sebutkan. Kenapa? Kebanyakan. Betul gak ya Dewan? Ada lagi tidak disebutkan dalam kitab bukan berarti tidak ada ya. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ditemukan. Kalau ini ditemukan tapi tidak disebutkan. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Betul. Sekarang ini Yai Mubarak tidak ditemukan nama saya. Mana itu tadi orang habis melantik orangnya kabur. Tidak ditemukan nama saya di sini. Tapi orangnya ada. Betul nggak? Yai Mubarak kan ada kan? Ada. Di mana? Nggak tahu. Tapi orangnya ada. Kenapa saya mengatakan orangnya ada? Karena sebelum sekarang ini saya udah ketemu dulu. Waktu baru datang salaman sama dia. Berarti yakin ada korinah Yai Mubarak ini orangnya ada. Tapi sekarang tidak ditemukan. Makanya itu teori adamul wujdan la yang tadi adamal wujud itu betul, tapi biqara'ina, harus dengan korina-korina. Korinanya apa? Seperti tadi kitanya pernah bertemu dengan Yai Mubarak, tapi sekarang tidak ada, tidak ditemukan sekarang ini, bukan berarti Yai Mubarak tidak ada. Dari mana tahunya? Karena ada korina. Sebelum ini kita pernah bertemu.
Itu. Apalagi? Yang Wonosobo. Hormat kepada habaib yang alim tidak perlu. Kata Bapak. Kalau saya berbeda Pak. Karena kita wajib menghormati orang berilmu. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dulu lah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Wajib menghormati orang berilmu karena dia tinggi pangkatnya di sisi Allah. Yang kedua, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Jadi orang yang berilmu baca kitab. Udahlah kalau masalah agama baca kitab aja. Itu ciri yang jelas dia berilmu. Baca kitabnya dari kanan ke kiri. Jangan yang dari kiri. Jelas itu tidak bisa baca kitab. Kalau dia ngajarin misalnya Fathul Qorib di musola, habaib, babul wudu'i utawi iki iku bab wudu, bacanya pas, babu dibaca dhamma, dibaca roba, wudu'i dibaca kasroh, karena dia jadi robar mubtada maktub ada babul wudu'i. Nerangin dia al wudu'u misal utawi wudu, udah jelas itu orang alim, hormati. Udah dia ngajar Fathul Qorib di musola kok, ya enggak? Bukan karena dia habib, tapi karena dia ngaji Fathul Qorib. Karena menghormati orang berilmu hukumnya wajib. Ada perintahnya dari Rasulullah, akrimu gopi lamer. Sing gopi lamer itu nunjukaken keakeane, nunjukaken wajib. Senajan orang kabeh amr itu nunjukkan wajib, ana sing nunjukaken sunnah, ana sing nunjukaken mubah. Seperti kulu wasrobu, makan dan minumlah. Wih, itu kulu fi'il amr, berarti wajib makan itu. Bukan. Kalau kulu wasrobu, kulunya fi'il amr, itu tidak bermakna wajib, tapi maknanya mubah. Kulu kalau mau makan, makanlah. Wasrobu, minumlah kalau mau minum. Tapi kalau misalnya seorang ulama telah mengatakan ini al-amru yang tadil wujub, yaitu hasil daripada ijtihadnya ulama. Aqimus shalah. Apa ini makna amrnya? Makna amr al-aslu fil amri lil wujub. Jadi diwajibkan dulu makna amr. Kalau misalnya ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan makna amr ini tidak wajib, baru maknanya turun menjadi sunnah. Bahkan turun menjadi hanya boleh. Gitu. Apalagi ya. Pencangkokan nasab, motif pencangkokan nasab itu apa? Itu tadi sudah dijawab tuh sama Pak Pendi ya. Katanya motifnya ekonomi. Kalau saya enggak apa namanya ya, tidak terlalu bisa menjawab motif ya. Apa sih pengennya, karena dia niatnya itu nggak tahu saya. Hanya bisa dilihat dari efek. Nah, efeknya macam-macam. Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda dengan para habaib, betul nggak? Ada yang diminta keramiknya, kayak di Kebumen, di Banyumas. Ada yang diminta kambingnya. Kemarin ada kiai di kampung saya datang ke rumah saya. Kiai, tadinya katanya di kampung itu Habib datang tuh minta kambingnya sama kiai itu satu-satu. Cuma karena yang 5 ini sekarang udah gak percaya sama Habib katanya. Yang satu masih percaya, namanya Ki Usman. Akhirnya 6 itu minta sama Ki Usman semua katanya. Itu ada yang begitu kemarin. Saya ketawa aja, itu kasihan Ki Usman. Tapi karena dia masih percaya, ya dia kasih untuk
mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya begitu semua kiai. Makanya orang yang paling gampang ditipu itu orang baik. Siapa lagi sih di dunia ini, terutama di kampung kita, yang lebih baik daripada kiai di dalam agama? Gak ada. Makanya yang banyak jadi korban itu kiai. Orang kaya-kaya yang bukan kiai itu susah ditipu, karena dia mau kaya itu kan dapat apa? Dapat kerja keras, dapat dagang, dapat tani, dan diminta itu jarang yang kena. Tapi kalau kiai beda, husnudon itu luar biasa. Kadang udah tahu nipu juga dia masih ngasih duit. Saya tahu ini orang dagang jam, yang ini kiai jam ini oleh. Ini kalau di sana harganya ini bisa 5 juta, udah sama kiai mah 300.000. Padahal ini jam palsu yang harganya 60.000, sama kiai udah nih 100.000. Dia niatnya bukan beli jam itu, hanya pengen ngasih aja. Kadang dibawa aja jamnya, nggak mau kiai, saya udah jual kok jamnya suruh dibawa. Ya saya dipegang aja, ya 2 hari mati jamnya. Itu kiai itu. Nah, sekarang kiai-kiai karena ada merasa, ya kalau yang 100.000, 200.000, kadang-kadang ada yang ngasih mobil kan, setan doang. Saya ngasih duit, ngasih mobil ini untuk cucu Nabi supaya bisa ketemu dengan siapa? Rasulullah, ya kan? Ini ternyata palsu. Ini saya ketemu dengan kakeknya dia nanti. Waduh, bahaya. Nah ini ekses-ekses yang ada di masyarakat, ya, ekses-ekses yang ada di masyarakat mengenai hubungannya dengan pengakuan seseorang menjadi cucu Nabi. Ya, jadi kenapa sih sampai ngaku-ngaku begitu? Ya itu motifnya mungkin karena ternyata dia ngaku itu kemudian minta duit. Dia ngaku kemudian nyari-nyari pengikut supaya pengikutnya itu begitu begitu fanatik kepada dia. Bisa itu motif-motifnya. Nah, kalau kiai-kiai yang dikembangkan adalah ilmu, betul apa tidak? Jadi hubungannya dia itu bukan hubungan dagang. Ini kalau cinta aku maka kamu masuk surga, enggak begitu. Tapi orangnya itu dia menjadi hormat karena dia mendapatkan yang terhormat, yaitu ilmu. Dia mendapatkan yang terhormat, yaitu baiat. Yang ini akan menjadikan dia terhormat dan mulia. Tidak hanya sebagai sesuatu yang di awal-awal. Kalau syafaat dan sebagainya itu kan hanya jualan. Betul apa tidak? Yang jelas kalau ngasih duit sama orang itu kan tanpa ada paksaan, keikhlasan yang murni, itu pasti berpahala. Itu. Tapi kalau sering-sering diminta dengan paksa, itu lama-lama dia akan menjadi tertekan, dan setelah tahu bahwa yang minta itu bukan cucu Nabi, sekarang pada marah semua. Saya disebut sebagai pejuang gara-gara ngebongkar itu doang tuh. Padahal tidak ada apa-apanya, saya ini hanya memberikan data doang. Tapi disebut pejuang sama orang-orang yang ketipu itu. Orang-orang yang ketipu karena dia katanya saya sekarang nggak bisa ketipu lagi. Bukan karena yai itu orang jelek. Yai ketipu karena yai orang baik. Itu aja. Tapi sekarang tolong kebaikannya ini yang proporsional. Al-ahad sumal ahad. Yang berhak, kemudian yang paling berhak siapa? Anak, istri, pesantren tuh, tetangga, guru-guru ngaji yang di musola tuh, yang tidak punya santri, yang dia ngajar ngaji di musola setiap malam Rebo, ngaji Fathul Qorib, yang ngaji ada 20, kiai yang bawa kopi, kiai yang bawa kue. Udah tuh, kalau kiai yang lebih kaya ngasih kiai-kiai begitu aja tuh.
ganjarannya gede. Alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah, sekarang kita pantau terus dan jaga terus perjuangan ini, karena semakin hari semakin terperosok kaum Balawi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Bangkit rakyat Indonesiaku dari penjajah kaum Balawi yang ditinggalkan oleh Belanda. Mulai sekarang kita wajib belajar sejarah agar tidak tertipu oleh Yahudi ngaku cucu Nabi. Wahai putra-putri bangsa, sejarah perjuangan memerdekakan Indonesia tidak tercatat kaum Balawi sebagai pahlawan nasional. Dari sini kita sudah bisa menilainya bahwa mereka anak cucu Yahudi migran Yaman yang dibawa oleh Belanda untuk menjajah Indonesia ini. Gunakan akal sehat kalian. Mari kita bangkit bersama untuk melawan pembohong yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.